Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama tentunya saya pribadi mohon izin kepada jamaah sekalian, kepada para kiai, para guru besar, asatidz, ulama, mohon izin untuk menyampaikan barangkali satu atau dua ayat yang mudah-mudahan menjadi inspirasi atau pencerahan kita pada hari ini. Pertama-tama maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menidurkan kita, memberikan kepada kita nikmat tidur, kemudian membangunkan kita di tengah aktivitas yang tentunya sangat membahagiakan ini. Saya boleh bertanya kepada Bapak-bapak, bagaimana tidurnya tadi malam, Pak? Alhamdulillah. Ya, ditemani nyamuk ya. Alhamdulillah kita ditemani nyamuk, karena kita tidak ditemani bom. Nah, kalau sahabat-sahabat kita di Palestina itu bubuknya itu ditemani bom. Nah, kita hanya ditemani nyamuk, karena tadi malam di kamar saya itu nyamuknya satu, tapi dia ngajak teman-temannya, sehingga jadi banyak. Obyoan. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jasa beliau yang telah menyampaikan risalah wahyu Ilahi kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang besok di hari akhir dipersilakan beliau untuk mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Jamaah rahmatullah, izinkan pada hari ini kami menyampaikan bahwa di bulan Agustus itu identik dengan bulan untuk memperingati kemerdekaan. Berarti insya Allah kita akan memperingati kemerdekaan yang ke-79 atau 8? 9. Berarti pun sadar 100%. Karena masih ada beberapa yang mengantuk jamaahnya. Ya maklum, karena tadi malam Baitul Aqamnya itu sangat luar biasa, sehingga setelah selesai materi itu ternyata masih lanjut diskusi itu sampai jam 11 malam. Nah, ini saya sama Mas Mina tadi malam nggak terasa ngobrol-ngobrol besok ke depannya itu gimana ya, ke depannya. Sebenarnya saya harus subuhan saya Mas, saya tinggal nggak terasa ternyata sampai jam setengah 12. Nah, di usia kita yang 79 ini, maksudnya Indonesia ini, itu pemerintah sudah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun kemerdekaan. Kira-kira apa saja sih visinya? Kalau yang saya ketahui itu kita ada 3 visi. Yang pertama, visinya itu adalah pendapatan kita itu setara dengan negara maju. Nah, ini apakah pendapatan kita hari ini sudah setara atau belum? Ini nanti berarti PR untuk kalau saya berarti kira-kira usianya nanti berapa? Anggaplah 20 tahun lagi berarti sudah 60 berarti, hampir 60 tahun. Nah, pendapatan 60 tahun itu sudah setara dengan negara maju. Kemudian yang kedua itu adalah angka kemiskinannya 0,8%. Ini masih visi-visi yang terkait ekonomi dulu. 0,8% pada hari ini kemiskinan di Indonesia itu sekitar 4,8%. Jadi selama kurang lebih 20 tahun ke depan kita bersama-sama menurunkan angka kemiskinan 4%. Dan yang ketiga, ini yang kualitatif, yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional. Nah, kira-kira mana ini yang akan kita jadikan
bersama ataukah mungkin satu-satu dulu. Alhamdulillahnya kalau menilik Baitul Arqam satu hari kemarin sebenarnya kita sudah berkontribusi sebenarnya, tapi kan kontribusi itu sebenarnya sudah masa lalu. Yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah masa depan. Kita hidup di negara yang baldatun walaupun ghafur, yaitu negara yang sangat indah, sangat nyaman ini. Kok ada PR yang besar seperti itu, berarti kira-kira yang salah di mana? Dan begitu pertanyaannya. Oh, kita sudah tambang itu sudah mulai dari batu bara, minyak bumi, gas, nikel, bauksit dan lain sebagainya itu sejak saya dulu SD itu sudah dikenalkan itu. Di Indonesia itu kaya ini, di Aceh itu sumber gas, kemudian di mana itu Banten itu sumber bahan semen, di Papua emas. Kok sampai sekarang saya nggak tahu ya. Bahkan mungkin banyak di antara kita yang hanya mendengar kisah-kisah indah itu. Maka itu menjadi tantangan kita bersama. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, menilik di dalam Quran, tentunya kita berangkatnya adalah dari surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Menurut hemat kami, ayat ini adalah ayat untuk salah satu ayat untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Karena ini nanti bersama kita kaji, yang artinya adalah hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya nanti mati meninggalkan setelah mereka atau generasi setelah mereka, itu generasi yang lemah, khawatir terhadap mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak keturunannya. Ada dua kata takut di dalam ayat ini. Yang pertama adalah yakhsha atau khos, kemudian yang kedua adalah khauf. Keduanya sama-sama bermakna takut, tetapi yang membedakan adalah aksinya. Kalau kita lagi jalan di tempat yang sepi begitu, kemudian ada yang tertawa. Biasanya apa kalau yang tertawa di tempat sepi? Kuntilanak. Ini saya kalau yang sudah pernah ketemu, alhamdulillah saya tidak pernah ketemu. Itu aksi kita gimana kira-kira? Mesti kan lari nih. Nyari. Cari. Terbirit-birit atau malah Penasaran. Kancaku apa du? Atau mungkin jangan kuntilanak, karena orang Muhammadiyah itu nggak percaya kuntilanak. Atau pas kita jalan sendirian di tempat begitu, kemudian tiba-tiba ada harimau. Wah, ini kan menakutkan. Masa kita maju mau bunuh harimau kan nggak mungkin. Penting kita lari, menyelamatkan diri. Itu bagian dari takut. Namun demikian ada khos ya. Kalau menurut Ibnu Qayyim itu takut di sini yang bermakna adalah khawatir atau ketakutan seorang alim ulama, seorang ibu bangsa, seorang ustadz, seorang kader pimpinan terhadap generasi berikutnya. Jadi syaratnya khos itu takutnya adalah dia harus memiliki kesadaran masa depan. Jadi kesadaran masa depan. Kalau yang khauf tadi adalah dia takut karena takut diterkam atau takut dipedeni tadi. Tapi kalau yang khos itu dia takut namun juga menyiapkan strategi. Nah, strategi inilah yang membutuhkan ilmu. Kira-kira singkatnya begitu. Nah, kemudian dari tiga visi tadi mungkin saya akan fokus di yang ketiga, yaitu kepemimpinan dan pengaruh internasional. Sebenarnya kalau menurut Islam ini visi sudah lama dilakukan oleh umat Islam, karena sejak zaman Rasulullah beliau sudah berdakwah sampai ke
negara lain, sampai ke Palestina, bahkan sampai ke mana itu Ethiopia dan lain sebagainya. Dan ayat yang tadi An-Nisa surat An-Nisa ayat 9, asbabun nuzulnya salah satunya adalah karena saat bin Abi Waqqas itu dia akan mewakafkan atau memberikan semua hartanya untuk umat Islam, namun kemudian dicegah oleh Rasulullah. Jangan semuanya, tapi sebagian saja. Tinggalkan sebagian untuk anak istrimu, keluarga.